Halo saudara, selamat pagi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional adalah instansi yang berwenang dalam penyusunan kebijakan serta implementasinya, termasuk penanganan pemulihan pasca bencana terkait dengan bidang pertanahan dan penataan ruang. Terjadinya bencana alam dapat menimbulkan perubahan kondisi di bidang tanah di beberapa wilayah yang terdampak bencana. Dan selain itu, Kementerian ATR BPN juga bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran seluruh bidang tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau yang biasa kita kenal dengan PTSL yang ditargetkan selesai pada 2025. Lantas bagaimana kepastian hukum atas tanah pasca terjadinya bencana alam dan apa saja upaya Kementerian ATR BPN dalam penanganan pemulihan pasca bencana gempa dari aspek pertanahan? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika, hanya di Bincang Kita. Baik, untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Bapak Virgo Erestajaya. Halo Pak Virgo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Diana. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir ke Kompas TV. Ini membahas tentang pertanahan dan juga tata ruang di Indonesia menarik sekali, apalagi untuk wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Gitu. Masyarakat pastinya membutuhkan sekali informasi ini. Tapi sebelumnya kalau saya tidak salah membaca, ini kurang lebih ada 126 juta begitu ya Pak ya, tanah yang harus didaftarkan atau didata begitu. Sejauh ini bagaimana Pak progresnya? Oke Mbak Diana, makasih. Pertama makasih dulu udah diundang ke Kompas TV nih. Jadi kita punya target memang untuk melakukan pendaftaran tanah atau sertifikasi seluruh bidang-bidang tanah di Indonesia yang kita prediksi jumlahnya 126 juta bidang tanah. Kalau kita lihat hingga tahun 2016 itu kita baru menyelesaikan 48 juta bidang tanah. Nah, program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau dulu disebutnya PRONA atau mungkin masyarakat bilang sertifikasi gratis lah gitu. Yang paling dikenal sama masyarakat. Betul, sertifikasi atau PRONA gratis, gitu. Nah, itu kita mulai di 2017. Nah, 2017 sampai sini sekarang sudah sampai 100,19 juta bidang tanah gitu. Signifikan sekali ya Pak ya. Betul, karena pemerintah serius sekali, karena Pak Jokowi memerintahkan kita semua untuk mendata semua bidang-bidang tanah, memberi sertifikat dan menjamin kepastian hukum. Dan kita juga sudah mentransformasikan itu semua ke dalam bentuk, sebagian ke dalam bentuk digital. Hampir semua data sudah masuk, cuman data yang sudah siap elektronik itu sekitar 60%, ya. Dan 60% itu sebetulnya sudah bisa menikmati layanan-layanan elektronik seperti hak tanggungan elektronik dan lain-lain. Dan kita akan berupaya terus supaya semua terdaftar. Jadi mungkin masyarakat selama ini hanya memahami dapat sertifikat gratis begitu ya dari pemerintah, namun mereka kurang memahami programnya ternyata disebut PTS. Betul, gitu, namanya PTS tanah sistematik lengkap begitu. Betul. Nah, sejauh ini Pak, ini kan masih ada 26 juta yang belum ya Pak ya. Artinya akan terus dikejar dalam waktu kurang lebih 2 tahun lagi begitu ya Pak ya. Iya. Upaya-upaya yang terus dilakukan seperti apa nih Pak? Jadi kita punya 2023 tahun depan, 2024, 2025, 3 tahun lagi. Ya 3 tahun lagi. Kita mentargetkan 26 juta itu selesai sampai 2025. Namun Indonesia atau kita semua kan sekarang lagi ya lumayan krisis lah ya. Jadi dana-dana juga tidak punya kemewahan lah soal dana. Jadi target kita itu sebetulnya tahun depan itu kita targetkan 6 juta bidang. Kemudian nanti 10 juta, dan kita akan coba terobosan baru dengan menggunakan metode baru di mana pengukurannya akan lebih cepat dan lain sebagainya. Gitu. Pak, sebelum kita berbicara tentang wilayah geografis Indonesia yang berada di Ring of Fire gitu ya Pak, yang artinya memang ancaman bencana begitu banyak. Betul. Sebelumnya untuk tanah-tanah yang dipetakan ini apakah wilayah pemukiman saja atau bagaimana? Jadi yang kita petakan itu namanya juga kan sistematik lengkap. Jadi lengkap semua. Mau pemukiman, pertanian, perkebunan, yang sepanjang itu hak-hak masyarakat, itu akan kita lakukan survei dan kita akan berikan sertifikatnya. Terutama khususnya untuk para individu-individu pemilik tanah. Tujuan utamanya adalah menjamin kepastian hukum. Jadi kita pernah punya pengalaman 2004 lalu saat tsunami itu kita belum ada PTSL, itu kita kesulitan tuh untuk mengembalikan tanah-tanah masyarakat. Nah di
saat ini karena semua bidang tanah nanti sudah berkoordinat, itu harusnya kita akan bisa lebih mudah jika ada masalah atau akan terjadi bencana di suatu tempat dan lain-lain, kita akan bisa mengembalikan hak atas tanah rakyat ke posisi semula. Iya. Gitu. Dan baru ini di tanggal 1 Desember, mohon koreksinya kalau keliru Pak, data saya ini Presiden juga menyerahkan 1,55 juta ya Pak ya, Betul. sertifikat tanah untuk masyarakat. Ini bahkan masyarakat diundang ke istana kemarin. Betul. Gitu. Jadi Luar itu biasa gerakannya sekali. serentak se-Indonesia, ya cuma simbolisnya di istana. Itu adalah program PTSL atau sertifikasi gratis kita tahun 2022 yang baru lalu. Baik Pak, kalau tadi seperti yang saya sempat katakan, kita berada di wilayah geografis yang rawan sekali bencana, terutama gempa bumi begitu ya Pak ya, karena di wilayah Ring of Fire. Nah ini antisipasinya seperti apa ya Pak? Kalau antisipasi dari sisi di BPN ini ada dua, pendaftaran tanah dan tata ruang. Kalau dari sisi kami, dari pendaftaran tanah, ya kita memetakan itu semua sehingga hak rakyat nanti akan terlindungi. Kalau misalnya terjadi, misalnya kena longsor gitu ya, nggak bisa ketemu batasnya, kita akan bantu mencariin batasnya. Kemudian kalau misalnya hak atas rakyat, sertifikat hilang dan lain-lain, kita akan layani prosedur penggantian sertifikat secara mudah. Dan dari sisi tata ruang sendiri harusnya nanti Pemda, pemerintah daerah itu bisa membuat tata ruang yang lebih resilient terhadap bencana gitu ya. Misalnya ini ada zona merah, daerah-daerah tersebut hanya boleh dibangun dengan SNI tertentu yang tahan gempa dan lain-lain. Namun itu lebih ke BMKG dan Dirjen Tata Ruang lah yang harusnya berwenang untuk mengatur hal itu. Tapi Pak Virgo, boleh nggak kita diberikan gambaran juga nih Pak, sebenarnya situasi di lapangan begitu ya terhadap lokasi-lokasi, contohnya di Cianjur gitu yang kemarin terdampak gempa, itu situasi tata ruang dan juga pertanahannya seperti apa ya Pak ya? Jadi di Cianjur sendiri saat ini sudah 380.000 bidang tanah bersertifikat di sana. Tahun ini pun kita sudah mensertifikatkan 30.000 bidang tanah di Cianjur. Jadi kita konsisten betul dengan program PTSL kita dan di beberapa desa termasuk wilayah bencana. Yang tadinya kita nggak tahu itu wilayah bencana kan. Jadi ada beberapa tempat wilayah PTSL kita itu juga termasuk wilayah bencana. 3 desa itu termasuk dalam wilayah bencana tahun 2022 ini. Dan di wilayah desa itu kita harapkan ya harusnya bidang-bidang tanahnya sudah terdata. Gitu. Tapi biasanya dampaknya terhadap bencana alam seperti apa Pak? Terhadap pertanahan dan juga tata ruangnya? Kalau dari masyarakat sendiri, kalau dari sisi pertanahan adalah masyarakat harusnya tadi jaga tanahnya, kemudian batas-batas yang tidak bisa kembalikan kita akan bantu kembalikan. Dari sisi tata ruang harusnya masyarakat jangan membangun kalau itu wilayahnya bukan wilayah untuk misalnya pemukiman, bangunan, industri dan lain-lain. Jika wilayahnya pertanian ya tolong diikutilah tata ruangnya bahwa itu tanah pertanian gitu. Dan kalaupun boleh membangun mungkin dari Pemda ada pembatasan gitu ya, bangunan tertentu, bangunan harus memenuhi kualitas tertentu dan lain-lain. Ya pastinya kalau masyarakat tertimpa bencana ada banyak sekali persoalan yang muncul yang diharapkan untuk segera diselesaikan dengan bantuan pemerintah termasuk untuk status kepemilikan lahannya ini kembali ya Pak ya. Kita akan membahas bagaimana bantuan yang bisa diberikan oleh pemerintah supaya masyarakat ini bisa kembali memiliki legalitas begitu ya atas tanah-tanah yang mereka miliki, akan dibahas di segmen selanjutnya. Dan saudara jangan kemana-mana karena bincang kita akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan kita masih bersama dengan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR BPN yaitu Bapak Virgo Erestajaya. Kita masih membahas tentang pemulihan pasca bencana gempa dan juga aspek pertanahannya. Ini kira-kira kontribusi yang bisa diberikan oleh pemerintah ini sejauh ini bagaimana Pak? Pastinya kalau dalam situasi bencana, kalau mungkin bencana gempa untuk titik koordinatnya masih tetap begitu ya Pak ya. Tapi kalau seperti di Palu saja itu sudah menimbulkan keriuhan karena tanah bergeser begitu. Belum lagi tsunami yang waktu itu di Aceh. Nah ini kendala-kendala yang dihadapi di lapangan seperti apa dan juga bantuan seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat? Ya, yang pertama kita bersimpati lah ya terhadap kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan seperti bencana alam baik di Aceh, di Palu maupun di Cianjur ya. Namun kembali lagi
bantuan yang bisa diberikan pemulihan oleh pemerintah itu adalah sebetulnya kekuatan data dan informasi gitu ya. Belajar dari Aceh waktu itu kita sulit lah kehilangan data karena datanya masih manual saat itu. Sehingga pada saat kita mengembalikan batas, koordinat-koordinatnya kita harus dapat bantuan dari masyarakat. Dan memang batasnya hilang sama sekali gitu. Di likuifaksi Sulteng, Palu juga lebih parah lagi kan, semuanya hilang tuh. Rata semuanya gitu ya, geser, semuanya bergeser, gitu. benar. Dan di sana kebetulan tidak harus melakukan pengembalian batas karena memang lokasi tersebut langsung dijadikan zona merah, tidak boleh dibangun kembali gitu. Nah, untuk seperti gempa di Cianjur sendiri hari keempat kita sudah menurunkan tim untuk melakukan pemetaan di 2 desa yang paling terdampak tuh di Desa Ciberem dan Cugenang atau kalau nggak salah. Itu kita sudah terbang dan kita sudah overlay di daerah-daerah yang kerusakannya parah itu, dan kita lihat tidak ada sih sebetulnya pergeseran batas karena itu gempanya itu lebih ke gempa getaran saja gitu ya, tidak ada perpindahan di Cianjur. Tapi mungkin BMKG nanti yang lebih precise untuk menganalisa hal tersebut. Tapi kalau dari pemantauan kami di daerah-daerah yang kami sudah foto udara dengan resolusi 5 cm itu tidak ada pergeseran atau yang cukup signifikan. Bahwa artinya di sini kan memang masyarakat sebelumnya sudah terdata begitu ya Pak ya, hak milik mereka atas tanah mereka begitu sudah terdata, jadi artinya nanti akan dengan mudah mengacu pada data tersebut, tanah-tanah ini akan kembali kepada pemiliknya, termasuk lahan sawah, perkebunan, semuanya akan kembali begitu ya Pak ya? Betul, jadi nggak usah khawatir. Masyarakat saat ini kan batas-batasnya seperti yang saya tadi bilang, nggak ada pergeseran tuh. Iya. Jadi sebetulnya pengembalian batas pun nggak perlu. Tapi kalau yang kena longsor sehingga batas-batasnya teruruk gitu ya, nah, itu masyarakat kalau bisa melakukan pengembalian batas sendiri oke. Tapi kalau nggak bisa kita akan turun untuk membantu melakukan rekonstruksi batas. Lantas bagaimana dengan sertifikat oleh masyarakat yang mungkin sekarang udah tidak tahu ada di mana begitu, bagaimana Pak? Itu bisa dicetakkan ulang atau begitu? Betul. Jadi pada begitu kita dengar kejadian, kantor kami juga terdampak tuh, retak-retak segala macam. Minggu pertama masa pegawai kantor ya masih pemulihan dari shock karena saya sendiri datang ke lokasi itu hari keempat, itu masih ada gempa susulan tuh terus. Masih merasakan ya Pak ya? Jadi di minggu kedua kita udah buka posko pelayanan di depan kantor gitu ya, tenda darurat yang intinya kita melayani masyarakat. Sebetulnya masyarakat yang penting kan pemulihan dulu lah ya, pemulihan shock, kemudian ada yang berduka dan lain-lain, trauma healingnya. Kemudian mereka setelah punya waktu, mereka bisa datang ke kantor kalau untuk yang sertifikatnya hilang. Kalau sertifikatnya sobek, nomornya nggak ada, itu kita bisa ganti. Kalau sertifikatnya hilang sama sekali, ya masyarakat cukup datang ke kita bawa KTP aja gitu. Kalau KTP-nya juga hilang, ya bingung juga ya, mesti ke Dukcapil dulu lah ya, bahwa saya ini Mbak Diana misalnya datang punya tanah ini, nanti kita akan berikan sertifikat pengganti dan itu akan kita biayai dari dana APBN kita gitu. Dan memang di sini kita melihat peran penting dari digitalisasi tadi ya Pak ya. Betul. Dan Cianjur sendiri itu kan dulu pernah kebakaran juga, jadi makanya kita masif digitalisasi di Cianjur untuk memenuhi 380.000 bidang tanah atau sertifikat yang sudah ada untuk kita digitalkan terus. Apakah wilayah-wilayah rawan bencana ini menjadi prioritas Pak dari ATR BPN Pak? Iya, jadi tadi kemarin itu kita sudah terbang di 2 desa dengan kita kolaborasi dengan kontributor yang buat drone termasuk MAPA ID ya, dan lain-lain untuk memetakan desa-desa yang terdampak. Dan di tahun 2024 nanti, 2023, itu kita akan ada program PTSL di lokasi-lokasi, at least 4 desa lah kita akan sertifikatkan gitu ya. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, kita akan terus jaga bersama-sama, tapi kita butuh juga partisipasi masyarakat untuk nunjukin batas-batasnya nih, gitu, supaya kita bisa lakukan pengukuran dan pemberian sertifikat tanah. Lantas bagaimana dengan wilayah seperti yang tadi Bapak contohkan, kalau contohnya di wilayah Palu begitu ya Pak ya, bahwa wilayah itu akhirnya dikosongkan, tidak boleh dijadikan pemukiman kembali, artinya mereka harus direlokasi. Nah, untuk tanah relokasi ini kan pastinya tanah milik negara ya Pak, bagaimana di sini Kementerian ATR BPN berperan? Itu bagiannya Dirjen Tata Ruang sebetulnya, tapi akan ada tempat relokasi, baik dari tanah-tanah tanah terlantar, kemudian tanah-tanah SHGU dan lain sebagainya yang memang akan dicadangkan untuk relokasi bidang-bidang tanah yang terkena likuifaksi untuk di Sulawesi Tengah, Dan itu tentunya juga
relokasinya sesuai dengan data yang ada gitu. Misalnya tadi luasnya berapa, ya relokasinya juga sama dan lain seterusnya. Tapi tidak kita lakukan pengembalian batas di tempat karena itu memang daerah yang berbahaya betul gitu. Dan nanti di Cianjur juga tampaknya akan dilakukan revisi tata ruang juga untuk memastikan daerah patahan atau daerah yang gempa ini, jalur gempa ini harusnya besok juga jadi zona merah lah, atau at least tidak boleh ada pembangunan lagi karena kita khawatirkan tadi ya kalau gempa masyarakat jadi terancam jiwanya gitu. Dan memang harapannya di sini masyarakat sendiri juga paham ya Pak ya, dan juga menyadari kebijakan dari pemerintah ini. Betul. Memang lebih untuk masyarakat sendiri begitu, karena misalkan wilayah-wilayah tersebut sangat berbahaya, ya sudah jangan ditempati begitu. Betul, ya Pak ya. Betul. Baik, nah ini Pak, selama ini apakah ada kendala begitu Pak yang dihadapi dalam upaya untuk pemulihan pertanahan dan juga ruang di wilayah-wilayah bencana ini Pak? Jadi saat ini kendala yang kita hadapi sebetulnya adalah masyarakat nggak well informed tentang program-program yang ada di ATR BPN seperti PTSL yang tadi saya sampaikan. Survei mengatakan cuma 1/3 orang ternyata masyarakat Indonesia yang tahu, yang paham programnya gitu. Ada program ini gitu. Jadi kita terima kasih nih ke Kompas TV ya, ikut mengedukasi masyarakat bahwa pemerintah punya program yang sebetulnya menguntungkan masyarakat karena masyarakat dengan adanya sertifikat tanahnya terlindungi, tanahnya sudah legalize dan juga bisa muter perekonomian loh karena bisa diagunkan untuk keperluan usaha dan lain-lain gitu. Iya, ini menarik sekali Pak. Lantas yang menjadi pertanyaan saya, apakah memang masyarakat ini harus menunggu dijemput bola begitu? Artinya dari Kementerian ATR BPN yang akan mensertifikasi wilayah mana, atau masyarakat bisa mendaftarkan diri? Jangan dijawab dulu ya Pak ya. Okay. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan saudara jangan kemana-mana, bincang kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih saudara yang masih bersama kami di Bincang Kita, dan kita masih membahas tentang pemulihan pasca bencana gempa dari aspek pertanahan. Tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa untuk masyarakat yang terdampak bencana, dalam hal ini mungkin contoh yang paling dekat adalah gempa di Cianjur, mereka tidak perlu khawatir karena dengan sertifikat yang sudah dibagikan kepada masyarakat, mereka masih memiliki ketetapan hukum begitu ya Pak atas tanah yang mereka miliki begitu ya Pak ya. Ya, lantas ini masyarakat Pak yang ingin mendapatkan sertifikat begitu termasuk di wilayah-wilayah terdampak, apakah mereka tuh menunggu sifatnya ataukah mereka bisa mendaftarkan atau bagaimana Pak prosedurnya? Jadi kita kan ada tadi ya sertifikasi gratis tahun depan minimal tuh 6 juta bidang tanah lahan atau 5,9 juta. Nah, kita akan tetapkan lokasi-lokasinya, desa mana, desa A, desa B, desa C, dan nanti akan segera kita umumkan tuh tahun depan di website kita, baik di website ATR BPN Go ID, ada juga website spasial, website peta namanya bumi.atrbpn.go.id. Nah, di situ lokasi-lokasi desa untuk sertifikasi gratis itu akan kita tampilkan, akan kita tayangkan sehingga masyarakat bisa cek apakah desa saya atau kelurahan saya ada program sertifikasi gratis atau enggak. Dan untuk itu masyarakat cukup datang ke kelurahan lah ya, daftar, terus kita akan juga melakukan pengukuran atau survei door to door sama minta data melalui tim Puldatan kami, tim pengumpulan data pertanahan. Untuk di luar wilayah tersebut dan masyarakat mungkin nggak sabar ya, pengen cepat-cepat punya sertifikat, pengen cepat-cepat tanah yang dilindungi, bisa langsung datang ke kantor pertanahan di kabupaten kota masing-masing gitu. Dan mendaftar seperti biasalah, daftar pengukuran. Teman kalau itu jadi berbayar gitu. Pak, tapi seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada banyak sekali manfaatnya ya Pak dari program ini begitu. Termasuk salah satunya adalah menyelesaikan atau melindungi hukum secara hukum dan juga menyelesaikan persoalan sengketa tanah mungkin. Dan juga ini untuk perekonomian, bisa dielaborasi lagi seperti apa itu Pak manfaat-manfaatnya? Jadi kalau kita pikir data kita itu setahun itu lebih banyak jumlah nilai hak tanggungan itu meningkat terus sekarang. Kenapa begitu? Karena masyarakat mulai menyadari bahwa sertifikat tanah itu bisa digunakan sebagai agunan bagi keperluan perbankan ya. Dan itu kita dorong terus. Kita bahkan ada program namanya hak tanggungan elektronik, di mana pendaftarannya langsung secara elektronik dan pasti selesai dalam waktu kurang dari 7 hari, dan itu bisa dinikmati oleh masyarakat dimanapun. Dan kita sudah bekerja sama dengan seluruh bank untuk bisa memberi kemudahan terhadap pelayanan tadi hak tanggungan elektronik atau hak tanggungan itu pinjaman lah ya.
Dan yang lebih penting lagi, sertifikat itu sebetulnya temannya aset kan, gitu. Tapi masyarakat juga perlu menjaga tanahnya, gitu. Jadi kalau punya tanah itu segera dilakukan pengusahaan terhadap tanahnya, entah dibangun, ditanemin apa, atau dipagerin lah minimal, gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak didudukin orang, gitu. Nah, dipagerin itu kalau nggak, mungkin mahal ya bikin pagar ya. Itu bisa dilakukan dengan pasang patok batas gitu. Pasang patok batas itu bermanfaat buat masyarakat karena apa? Yang pertama mereka pasti masang patok kan dengan tetangganya ya, persetujuan. Jadi bisa saling melindungi, betul-betul saling tahu dan juga jadi apa? Jadi silaturahmi juga sama tetangganya. Yang kedua, pasang patok itu memudahkan kita juga pada saat program sertifikasi ini berjalan. Tim survei kami ini akan dapat langsung dengan mudah melakukan pengukuran di titik-titik batas tersebut yang sudah dipasang patok. Makanya kita ada sekarang gerakan pasang patok lah, gerakan masif yang kita menghimbau masyarakat untuk kalau punya tanah, tolong diupayakan, diusahakan, kemudian ditandai batas-batasnya dengan patok minimal, kalau bisa dipagar lah gitu. Iya, kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa di tahun depan ini targetnya 6 juta begitu. Betul. Ya Pak ya. Dan tadi seperti yang Bapak sampaikan ini sangat penting sekali karena sertifikat ini sangat bermanfaat untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional gitu ya Pak ya, di tengah kondisi pasca pandemi. Tapi yang pasti ini menjadi tantangan tersendiri nih untuk Bapak begitu. Karena kemarin 2 tahun, 3 tahun kita dalam pusaran pandemi begitu ya. Ini tapi hal yang patut kita apresiasi adalah sampai saat ini udah 100 juta gitu yang tanah terdaftar. Jadi kemarin pada waktu pandemi kesulitannya seperti apa itu Pak dengan kalau kesulitan fisik, kesulitan fisik waktu itu kita kan nggak boleh keluar. Iya, jadi kita agak terhambat juga tuh. Upaya-upayanya kemudian bagaimana? Karena targetnya ini masih tetap nih ya. Jadi sekarang kita mengupayakan pemetaan dengan pesawat tanpa awak, dengan foto udara, kita sebut drone gitu ya. Itu pertama pemetaannya lebih masif, lebih cepat ya. Jadi misalnya satu desa dengan pesawat yang ada itu sekarang bisa cuma 2 jam, 3 jam aja tuh, dengan proses mungkin 1 harian lah ya. Dan hasilnya juga bisa dilihat secara visual oleh masyarakat. Nah, kita berharap tahun 2023 nanti semua kita akan lakukan dengan metode itu sehingga lebih cepat. Dengan keterbatasan dana pemerintah saat ini, kita bisa juga tetap lebih banyak melakukan pendaftaran tanah. Dan masyarakat nanti juga bisa lihat tuh, oh ini tanah saya gitu ya, ini kita identifikasi batasnya di sini dan langsung keluar koordinatnya, langsung keluar luasnya. Dan kita harapkan metode tersebut bisa jalan dengan lebih cepat di 2023. Namun kembali lagi tetap butuh dukungan masyarakat tuh, benar. Untuk nunjukin patok saya di sini, bidang tanah saya di sini, surat-surat saya ada, saya serahkan dan lain-lain. Jadi monggo masyarakat untuk bisa lihat di mana lokasi desa PTSL yang ada. Karena salah satu hambatan lain adalah biasanya pemilik tanah nggak di tempat. Jadi saya nggak tahu Diana punya nggak tanah di luar kota. Alhamdulillah saya sudah tersertifikasi Pak, saya bilang terima kasih. Jadi kita punya tanah di mana pada saat tim kami turun orangnya masih di Jakarta misalnya gitu. Nah ini bisa terinfo untuk bisa kasih kuasa ke siapa untuk nunjukin lah batas-batasnya supaya itu memperlancar upaya kita untuk melakukan pendaftaran tanah secara lengkap. Gitu. Lebih efektif, efisien, yang pastinya terbuka, yang transparan gitu ya Pak untuk masyarakat. Tapi Pak ini kan merupakan salah satu PTSL ini adalah salah satu program nasional gitu ya Pak ya. Ini program strategis nasional ini pastinya butuh kolaborasi dengan kementerian dan juga lembaga lain. Di sini ini bekerja sama dengan siapa saja Pak? Kami udah pasti nggak bisa kerja sendiri ya. Jadi kita bekerja sama dengan minimal Pemda, Kementerian Dalam Negeri yang membawa Pemda-Pemda, dan terutama aparat-aparat perangkat desa dan kelurahan atau Babin Kaptipnas dan lain-lain. Karena beliau-beliau lah yang tahu ini tanahnya siapa, ini lokasinya di mana, oh, ini tanah masih sengketa Pak, ini urusan warisnya belum selesai dan lain-lain. Karena target kita adalah memetakan semua, jika memungkinkan kita sertifikasi semua, tapi kalau masih ada sengketa ya tetap kita petakan, nggak kita sertifikasi. Baik. Nanti kalau sengketanya udah selesai, beliau besok-besok mau sertifikasi, udah nggak perlu bayar pengukuran lagi lah. Baik. Tinggal sertifikasi. Yang menjadi harapannya Pak dari program PTSL ini seperti apa Pak? Ya masyarakat agar aware terhadap kalau punya tanah, tanahnya dijaga, tanahnya dipagerin, tanahnya dipasang patok, dan aware kalau di lokasi tersebut ada program pemerintah. Mumpung gratis, ya udah manfaatkan program ini dan jangan lupa untuk bantu program ini pasang patoknya dulu. Benar. Karena kita berharap patok itu menjamin kepastian secara fisik. Kalau kita kan secara legalnya, secara fisiknya yang mesti dengan patok dan lain-lain, dan juga
saling melindungi antar tetangga. Baik, ini berarti artinya bisa menyelesaikan berbagai problematika dan juga termasuk di wilayah-wilayah bencana tadi ya Pak ya, bahwa mereka sudah terlindungi secara hukum untuk hak kekayaan dalam artian tanah yang mereka miliki. Baik, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR BPN, Bapak Virgo Arestajaya. Tidak terasa Pak, sudah 30 menit perbincangan kita. Terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Dan pastinya kita harapkan peran serta aktif dari masyarakat ya Pak untuk mendukung program ini. Betul. Baik, dan saudara, demikian perbincangan kita di Bincang Kita kali ini. Dan saya mengingatkan kembali untuk Anda selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih, sampai jumpa.